Assalamualaikum, halo apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada video kali ini kami akan coba sharing sedikit ya sobat tentang bagaimana cara merawat tanaman lidah mertua atau sansevieria. Nah mungkin di antara sobat ada yang baru mau menanam tanaman lidah mertua ini atau sansevieria ini. Mungkin video ini bisa sedikit bermanfaat untuk sobat. Nah, beberapa yang akan kami bahas pada video ini adalah media tanamnya, cara penyiramannya, penempatan, pupuk, dan juga cara perbanyakan sansevieria ini. Nah, langsung saja kita coba bahas ya sobat ya dari media tanamnya. Nah, jadi untuk tanaman lidah mertua atau sansevieria ini adalah termasuk tanaman kering ya sobat. Seperti tanaman kaktus, tanaman sukulen. Nah, jadi tanaman lidah mertua ini tidak memerlukan begitu banyak air. Jadi media tanamnya itu harus poros, tidak terlalu menyimpan banyak air. Nah, untuk media tanam yang biasa kami gunakan di sini adalah campuran dari sekam bakar, ada pupuk kandangnya juga, ada juga pasir malang ya sobat ya. Dengan perbandingan sekam bakarnya itu 1, pupuk kandangnya 1, dan juga pasir malangnya 2. Ada juga yang menggunakan pasir malang semua ya sobat ya, full pasir malang. Jadi semakin banyak pasir malangnya itu kalau menurut saya itu lebih bagus ya sobat ya. Ada juga media tanam lainnya sobat ya yang bisa sobat gunakan, yang penting media tanamnya itu poros dan tidak terlalu menyimpan banyak air. Sobat bisa menggunakan media tanam yang paling mudah ditemui di tempat sobat ya. Nah, selanjutnya untuk penyiraman, di sini karena sansevieria ini tidak memerlukan banyak air ya sobat ya, jadi penyiramannya itu bisa seminggu sekali ya. Atau untuk memastikan sobat bisa mengecek media tanamnya itu dulu, jadi jika sudah benar-benar kering baru bisa sobat siram. Jadi jangan sampai terlalu banyak air ya sobat ya, karena nanti akan busuk nantinya si sansevieria-nya ini. Dan untuk penyiraman itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari ya sobat, jangan sore hari, karena pada pagi hari itu akan menghadapi siang, jadi airnya itu nanti akan kering. Jadi tidak menggenang di sela-sela daunnya ini. Jadi kalau disiram sore hari itu biasanya airnya menggenang di sela-sela daun ini, dan malam harinya itu dia menggenang airnya. Jadi jika airnya menggenang di daun itu bisa mengakibatkan busuk ya sobat ya. Nah, selanjutnya untuk penempatan tanaman sansevieria ini. Jadi tanaman sansevieria ini membutuhkan cahaya matahari yang cukup ya sobat. Jadi sobat bisa meletakkannya di luar ruangan, di outdoor. Biasanya itu kalau petani-petani itu di greenhouse dengan menggunakan plastik UV ya sobat. Nah, kelebihan dari sansevieria ini juga sobat bisa meletakkannya di indoor ya sobat, di dalam ruangan. Jadi jika di dalam ruangan itu sobat bisa meletakkannya di dalam ruangan, tapi minimal seminggu sekali dikeluarkan ya sobat, keluarkan rumah, dijemur gitu. Jadi seminggu sekali itu bisa dijemur, sekalian dilakukan penyiraman mungkin. Nah, jadi kelebihan dari tanaman sansevieria ini bisa diletakkan di outdoor dan juga di indoor. Kemudian untuk yang variegatanya banyak seperti ini sobat ya, jadi variegata itu maksudnya ada warna-warna belang-belang seperti ini nih, warna kuning. Nah, ini dia lebih rentan terhadap panas biasanya. Nah, jadi jangan terlalu panas untuk peletakannya, jadi bisa ditaruh di tempat yang agak-agak teduh sedikit tapi tetap terkena sinar matahari. Nah, karena setiap tanaman itu membutuhkan sinar matahari ya sobat ya untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu pemupukan. Jadi untuk pemupukan itu jika sobat menggunakan media tanam yang sudah dicampurkan dengan pupuk kandang seperti yang sudah dijelaskan tadi, sobat tidak perlu memberikan pupuk terlebih dahulu ya sobat ya, karena sudah ada nutrisi di dalam media tanamnya ini. Jadi ini cukup untuk beberapa bulan, sekitar 3-4 bulanan masih cukup untuk nutrisinya terpenuhi dari pupuk yang ada di media tanam ini. Nah, jika sudah cukup lama, sobat bisa memberikan pupuk tambahan yaitu pupuk NPK ya sobat. Nah, sobat bisa menggunakan pupuk NPK yang seimbang, misalnya yang 13-13-13 atau 14-14-14. Pokoknya NPK-nya itu kandungannya seimbang ya sobat, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, sobat bisa menggunakan misalnya pupuk slow release, ada Osmocote di sini. Misalnya ini yang 13-13-13. Jadi ini pupuk slow release ya sobat ya, yaitu lama terurainya. Dan sekali pupuk itu ini bisa mencapai 180 hari atau sekitar 6 bulan. Nah, bentuk pupuknya itu seperti ini. Dia butiran berwarna kuning ya sobat, seperti ini, agak coklat-coklatan. Dan ini slow release ya sobat ya, lama terurainya. Jadi jika sobat menggunakan pupuk ini cukup sekali penggunaan dalam 6 bulan. Jadi untuk penggunaannya sobat bisa menugalnya atau menguburnya di dalam media tanam seperti ini, di
korek-korek dulu media tanamnya, kemudian dimasukkan pupuknya. Kita coba di 3 sudut atau 3 sisi ya sobat, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk pupuk itu sobat bisa menggunakan merek lain juga sobat ya, tidak harus Osmocote. Untuk slow release itu ada SK Coat misalnya atau yang lainnya. Atau sobat juga bisa menggunakan pupuk NPK seimbang yang lainnya sobat ya. Ini ada 16 16 16 NPK-nya, tapi untuk NPK 16 16 16 ini kalau menurut saya itu agak panas ya sobat ya. Jadi jika terlalu banyak dia akan membuat tanamannya itu gosong biasanya. Jadi jika sobat menggunakan pupuk yang ini seperti ini, sobat hanya perlu menggunakannya sedikit aja sobat ya. Misalkan hanya beberapa butir di dalam satu pot ini. Jadi disesuaikan juga dengan ukuran potnya dan ukuran tanamannya untuk dosisnya itu. Dan untuk yang 16-16 ini jangan terlalu dekat dengan tanamannya sobat ya. Jadi jangan sampai terkena daunnya dan juga jangan terkena akarnya. Karena pengalaman saya itu cukup panas dia pupuknya, jadi jangan terlalu dekat karena bisa membuat si tanamannya itu gosong nantinya. Atau kalau mau yang lebih aman tidak terlalu panas, sobat bisa menggunakan NPK yang 15-15-15. Nah, selain pupuk NPK yang ditabur, sobat juga bisa menggunakan pupuk NPK yang disemprot. Untuk yang disemprot itu seperti ada Growmore, ada Gandasil dan yang lainnya. Jadi bisa disesuaikan ya sobat ya. Atau sobat juga bisa menggunakan pupuk organik, misalnya ada juga pupuk organik yang disemprot atau yang ditaburkan, misalnya ada kompos. Biasanya kompos itu sudah dicampur ke media tanam ya sobat ya, sebagai ganti pupuk kandang tadi. Nah, selanjutnya untuk cara perbanyakan tanaman Sansevieria ini, sobat bisa memperbanyaknya dengan cara generatif dan juga cara vegetatif. Yang pertama sobat bisa menghasilkan anakan dari biji ya sobat. Nah, biasanya untuk yang perbanyakan dari biji ini biasanya akan menghasilkan varian-varian baru atau jenis-jenis baru. Nah, biasanya jika tanaman Sansevieria sudah besar, dia nantinya akan mengeluarkan bunga, dan bunganya itu bisa kita silangkan, bisa kita serbukan antara jantan dan betina itu supaya menjadi biji nantinya. Nah, tapi untuk perbanyakan dari biji itu mungkin harus yang sudah mengerti ya sobat ya, bagaimana cara perbanyakan dari bijinya itu. Nah, kemudian untuk cara yang selanjutnya yaitu dengan cara mematikan pucuk. Nah, jadi pucuknya itu nantinya bisa dimatikan ya sobat ya, di sini dipotong misalnya supaya tidak tumbuh ke atas. Nah, jadi setelah pucuknya mati, biasanya si Sansevieria-nya itu akan mengeluarkan anakan-anakan di sampingnya. Nah, anakan-anakan ini yang nantinya bisa kita pisahkan untuk menjadi tanaman baru. Nah, meskipun tidak dimatikan pucuk, biasanya tanaman Sansevieria yang sudah besar akan mengeluarkan anakan sendiri ya sobat ya. Seperti ini nih, mengeluarkan anakan. Nah, ini jika sudah besar, sudah ada akarnya, bisa kita potong dan kita pisahkan ya sobat. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan cara stek daun. Nah, jadi daunnya ini bisa kita potong ya sobat ya. Bisa kita potong, kemudian kita tancapkan ke media tanam, dan nantinya dia akan tumbuh. Nah, untuk perbanyakan dari stek daun itu sudah pernah kami bahas sobat ya pada video yang lalu. Mungkin sobat bisa mengeceknya di pojok video ini, nanti akan kami lampirkan linknya. Nah, jadi ini hasil dari perbanyakan dengan stek daun. Dan ini daun aslinya sobat sudah tua, sudah kuning, dan ini dia mengeluarkan anakan yang cukup banyak. Nah, ini dari daun satu daun dia mengeluarkan ada 3 anakan ya sobat nih, ada 4 anakan ini. Dan anakannya ini bisa kita pisah-pisah. Ini sudah banyak juga akarnya. Untuk perbanyakannya itu bisa dengan menggunakan media tanam seperti ini, bisa juga direndam air ya sobat ya. Sobat bisa mengecek link yang ada di pojok video ini untuk cara perbanyakan dari stek daunnya. Kemudian untuk pencegahan hama, jadi tanaman Sansevieria ini juga tidak lepas dari ancaman hama ya sobat ya. Jadi hama yang biasa menyerang itu adalah kutu putih. Jadi sobat untuk kutu putih itu bisa menggunakan pestisida Rizotin karena tidak terlalu panas dia. Jadi aman untuk tanaman Sansevieria-nya. Kemudian ada juga hama bekicot ya sobat. Biasanya bekicot itu makan daunnya ini banyak sekali. Sekali makan bisa langsung habis biasanya daunnya itu. Untuk hama bekicot sobat bisa menggunakan
furadan. Jadi furadan itu seperti butiran pasir yang ditaburkan di sekitar media supaya si bekicotnya itu tidak memakan si tanaman sansevieria ini nantinya. Dan jika bekicotnya itu terkena furadan, biasanya dia akan mati ya sobat ya. Nah mungkin itu dia sobat ya, sedikit penjelasan bagaimana cara menanam atau merawat tanaman lidah mertua atau sansevieria ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan atau ingin menambahkan, kita sharing-sharing aja sobat ya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika kami bisa jawab, akan kami coba jawab. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.